lagi ada Suraya dan Rizkita Fatimah Zuhra. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami, ruang berbagi informasi seputar kesehatan yang edukatif dan bermanfaat. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya bagi ibu hamil, yaitu bahaya gula darah tinggi pada ibu hamil atau yang sering dikenal dengan diabetes gestasional. Nah, kondisi ini seringkali tidak disadari, namun memiliki dampak yang cukup serius bagi ibu maupun janin jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali, memahami, dan mencegahnya sejak dini. Dan tentunya hari ini kita tidak sendirian, kita sudah bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Suraya. Kepada Ibu Suraya, kita persilakan. Seperti yang kita ketahui, masih banyak ibu hamil yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami peningkatan gula darah selama kehamilan. Padahal kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan ibu dan juga janin jika tidak ditangani dengan baik. Nah, dari penelitian tersebut, kita bisa bantu menjelaskan kepada kita semua, terutama penonton kita pada hari ini, apa sih yang dimaksud dengan DMD dan kenapa kondisi ini sangat penting diperhatikan oleh ibu hamil. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kita tahu ya, DMD ini adalah kondisi di mana kadar gula darah ibu itu meningkat melebihi normal. Nah, dan ini baru pertama kali terjadi itu selama kehamilan, bukan dari sebelumnya. Nah, ini terjadi karena hormon-hormon kehamilan seperti plasenta laktogen dan hormon kortisol. Sehingga ini dapat menghambat kerja insulin ibu. Nah, kenapa kondisi ini sangat penting perhatikan? Kenapa kondisi ini sangat penting diperhatikan? Karena ini jika tidak dikelola dengan baik itu dapat memberikan dampak yang serius bagi ibu dan janin. Baik, Ibu, terima kasih penjelasan jelas Ibu, apalagi terutama untuk penonton yang ada di rumah. Menarik sekali nih ya penjelasannya berkaitan dengan hal tersebut. Audiens kita hari ini juga ingin mengetahui nih Bu, apa saja faktor risiko yang menyebabkan seorang ibu hamil itu mengalami diabetes gestasional dan bagaimana sih tanda dan gejala yang biasanya muncul. Baik, faktor risiko DMD ini cukup beragam ya. Salah satunya itu usia ibu itu di atas 35 tahun saat hamil. Nah, kemudian kelebihan berat badan atau obesitas, kemudian riwayat keluarga dengan DM tipe 2, kemudian riwayat melahirkan bayi besar sebelumnya, kemudian riwayat DMD pada kehamilan sebelumnya. Nah, serta kurang aktivitas fisik dan pola makan yang bergula. Nah, untuk gejalanya DMD ini memang seringkali mirip dengan keluhan kehamilan biasa, sehingga sering mudah terlewat ya, sehingga kita tidak mengetahuinya. Nah, beberapa tanda yang perlu diwaspadainya seperti merasa haus berlebihan, kemudian sering buang air kecil, kemudian mudah lelah dan pandangan kabur. Karena gejalanya tidak spesifik, pemeriksaan gula darah seperti tes toleransi glukosa pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu itu sangat dianjurkan. Oh, baik, berarti memang gejalanya ini mirip dengan keluhan kehamilan biasa ya Bu ya? Nah, sehingga nih penting nih untuk ibu-ibu hamil yang di rumah untuk rajin melakukan pemeriksaan rutin ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih bahaya gula darah tinggi bagi ibu selama hamil dan bagaimana dampak terhadap janin atau bayi yang sedang dikandung? Nah, dampaknya memang cukup serius ya, baik bagi ibu maupun bagi bayi. Bagi ibu, resiko preeklamsi atau tekanan darah tinggi disertai kerusakan organ, kemudian persalinan prematur, peningkatan kemungkinan operasi sesar, dan resiko terkena DM tipe 2 setelah melahirkan. Nah, sedangkan bagi janin sendiri atau bagi bayi, itu bisa terjadi makrosomia, yaitu bayinya lahir dengan berat badan berlebih atau lebih dari 4 kilo yang dapat menyulitkan persalinan. Nah, kemudian hipoglikemia neonatal dan gangguan pernafasan pada bayi baru lahir. Ternyata dampaknya cukup serius ya Bu, bukan hanya untuk ibu tetapi untuk bayi juga. Ini tentu menjadi hal yang tidak boleh dianggap sepele. Baik Ibu, sebagai pertanyaan penutup, apa pesan Ibu untuk ibu hamil yang ada di rumah agar lebih bijak dalam menjaga pola makan tanpa mengabaikan kearifan lokal? Baik, pesan saya untuk para ibu hamil di rumah itu untuk menjaga pola makan, kemudian jangan stres berlebihan, kemudian tidak perlu menghindari semua makanan tradisional ya. Yang terpenting itu harus
kompleks seperti nasi merah atau ubi dibanding nasi putih yang berlebihan. Nah, yang paling penting itu rutin periksa, kemudian aktif bergerak sesuai kemampuan dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya. Untuk ilmunya ini sangat bermanfaat untuk kita juga dan untuk para penonton yang ada di rumah. Terasa ya Onaya, kita sudah sampai di sesi terakhir pembicaraan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sudaria atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Semoga yang kita bahas hari ini untuk teman-teman, terutama untuk ibu hamil yang ada di rumah, semoga bermanfaat dan untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri dan janin. Pesan singkat dari kami, Kenali resikonya, jaga pola makannya, dan lindungi ibu serta bayi sejak awal. Kami berdua izin undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.